Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Jamaah Masjid Al-Faruq yang dirahmati Allah Ta'ala, senantiasa kita bersyukur atas karunia Allah Ta'ala berupa bulan Ramadan ini, sehingga kita bisa beribadah, melakukan puasa, qiyam, tilawah, dan berbagai kegiatan ibadah. Bahkan tidur kita menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketaatan kepadanya. Seorang hamba kalau dia tidak disibukkan dengan ketaatan pada Allah, dia akan disibukkan untuk lalai ataupun bermaksiat. Dan di bulan Ramadan ini rata-rata kita menyibukkan diri untuk ketaatan. Maka apapun jedah dari ketaatan itu juga adalah ketaatan. Di bulan Ramadan ini kita telah berpuasa untuk membersihkan jasmani kita. Banyak penyakit yang sembuh, pencernaan menjadi lancar. Beberapa keluhan sembuh dengan puasa ini, alhamdulillah. Karena puasa juga menyehatkan. Sumu tasihhu. Puasalah ke kalian, niscaya kalian akan sehat. Di bulan puasa juga ini dibersihkan jiwa kita, ruh, dengan banyaknya solat. Solat ini seperti makanan bagi ruh kita. Karena Rasulullah SAW ketika mengajak Jibril untuk senang, dan kesenangan itu adalah rohani, kata Rasulullah SAW kepada Bilal, arihna bis sholah, buatlah kami ini rehat, buatlah kami ini nyaman dengan solat. Bahkan Nabi SAW katakan solat ini adalah qurrata ain, ju'ilat ilayya qurrata ain fis shalah. Allah jadikan solat ini sebagai permata hati, kesenangan jiwa. Jadi dengan banyaknya solat bersih juga ini jiwa kita. Tilawah Al-Quran juga seperti itu. Kurang apa lagi? Jasad sudah dibersihkan dengan puasa, rohani sudah dibersihkan juga dengan solat dan tilawah. Masih ada satu lagi yang perlu kita bersihkan di bulan ini. Harta kita. Tidak ada seorang pun yang menuduh harta yang kita miliki ini kotor. Karena pertanyaan harta itu dua. Min ainak tasaba wa fima anfaqta. Dari mana kau dapatkan dan kemana engkau belanjakan. Alhamdulillah kita semua ini menjamin bahwa harta ini didapatkan dengan cara yang halal. Makanya harta ini bersih. Tapi ada satu pertanyaan harta. Wa fima anfaqta. Kemana harta itu yang kau belanjakan? Walaupun didapatkan dengan cara bersih, pembelanjaannya juga ini merupakan pertanyaan bagi kita sekalian. Maka mari bersihkan juga di bulan Ramadan ini harta kita. Bagaimana membersihkan harta? Money laundering, pencucian uang. Mencuci uang itu artinya membersihkan harta. Membersihkan harta, kata Allah Ta'ala, khud min amwalim sadaqatan tutahhiruhum. Ambillah harta dari orang kaya itu untuk menyucikan harta. Ambillah sedekah. Jadi sedekah itulah yang membersihkan harta. Dalil bahwa sedekah itu adalah kebersihan, Nabi SAW menyuruh Hasan dan Husain untuk mengeluarkan atau memuntahkan kurma zakat yang sempat mereka masukkan ke mulut. Kata Nabi, keluarkan itu kurma zakat dari mulut kalian berdua. Karena itu adalah kotoran daripada manusia. Menunjukkan bahwa ketika kita berzakat mengeluarkan kotoran harta. Makanya Nabi SAW katakan tidak halal harta zakat atau sedekah kepada Bani Hashim, kepada keturunan Nabi SAW yang mulia, yang telah disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di bulan Ramadan ini sudah waktunya untuk bersih diri, bersih jiwa, dan bersih harta. Dengan kalau sudah sampai nisab, keluarkan zakat. Kalaupun kita bukan wajib zakat, bersedekah. Manukisat malu min sadaqah. Dengan memberikan sedekah, kita tidak akan bangkrut, tidak akan kekurangan. Kalau kita melihat
Hadis Nabi SAW bahwa sesungguhnya as-sadaqah mampu menghindarkan pelaku dari sedekah itu minal makruh, dari hal-hal yang tidak diinginkan. Bahkan kata Nabi SAW, tutfi'u ghadaba rabbik, memadamkan kemarahan Tuhanmu dengan bersedekah. Kalau Allah Ta'ala marah, bisa dipadamkan marahnya Allah itu dengan bersedekah dan berbuat baik. Nabi SAW adalah orang yang banyak bersedekah di bulan Ramadan. Karena ajwadun nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Nabi sangat dermawan dan lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Hina ya'tihi Jibril, ketika Jibril datang kepada Nabi SAW, ya, mentadaruskan Quran. Sedekahnya Nabi SAW kita telah bicarakan kemarin malam bahwa kana karihil mursalah, seperti angin yang berhembus. Oleh karenanya para sahabat Nabi SAW mengetahui keutamaan daripada bersedekah ini, hingga Abu Bakar mengeluarkan seluruh harta, hingga Umar mengeluarkan separuh daripada harta, hingga Utsman radhiyallahu anhu mengeluarkan harta dalam perang Tabuk sekitar 700 onta lengkap dengan muatannya dan baju perangnya. Jadi kalau siapa yang mau berangkat dalam perang Tabuk tinggal naik di atas onta, senjatanya sudah ada, bekalnya sudah ada, sepatunya sudah ada, kendaraannya sudah ada, tinggal jalan. Bahkan Nabi SAW mendoakan Utsman dengan sedekah ini, dan tidak ada orang yang didoakan oleh Nabi SAW seperti ini. Nabi berdoa dari Isya sampai subuh hanya untuk Utsman, karena Utsman telah bersedekah. Ma darra Utsman ba'da hadhi. Kata Nabi SAW, Utsman tidak akan ditimpa dengan keburukan. Keburukan apa? Keburukan akhirat sesudah ini. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang soleh pun mengikuti jejak Nabi, jejak para sahabat di dalam berinfak dan bersedekah ini. Disebutkan jamaah sekalian bahwa Salahuddin Al-Ayyubi, kita melihat bahwa siapa Salahuddin Al-Ayyubi yang merebut kembali Yerusalem, Quds diserahkan kembali ke tangan kaum muslimin sesudah diambil oleh orang-orang Nasrani. Jadi dia pemimpin kaum muslimin pada saat itu. Tetapi kematian daripada Salahuddin Al-Ayyubi, ya, jamaah sekalian, beliau hampir tidak memiliki harta. Cuma ada 49 dirham. Kemana semua itu? Beliau telah infakkan. Mereka tahu bahwa dunia kalau disimpan hanya akan ada beberapa opsi. Harta yang kita simpan, kalau kita makan akan jadi kotoran. Kalau kita akan simpan akan jadi warisan. Tapi warisan itu bisa dibagi adil atau akan menjadi sebab daripada pertengkaran anak-anak berebut warisan tersebut. Kemungkinan yang ketiganya adalah merubah harta tersebut seperti kita merubah rupiah ke real kalau mau pergi umroh. Ya, alhamdulillah, syukur-syukur rupiah masih diambil sekarang, tapi tidak semua rupiah kan diterima di Saudi. Hanya yang merah-merah dan biru-biru. Ya, kalau kasih 10.000 orang tidak tahu itu uang apa ini. Ya kan? Kalau kasih 5.000 mereka tidak tahu itu. Mereka tahu cuma yang 100.000, yang 50.000. Oleh karenanya kita perlu tukar real semua. Sebab bebas berbelanja di sana. Pergi ke Amerika pun orang lebih suka dolar. Nah, pergi ke akhirat bagaimana? Sawah kita bisa dibawa ke akhirat. Kendaraan kita bisa dibawa ke akhirat. Bagaimana caranya? Kalau kita menukarnya. Bulan Ramadan ini jamaah sekalian dirahmati Allah, waktu untuk berinfak. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan suatu peristiwa yang aneh. Seorang musafir di tengah terik matahari di padang pasir, musafir ini mendengar suara tidak ada orangnya. Dan suara itu berkata, "Pergilah ke kebun fulan." Setelah dilihat siapa yang bicara, tidak ada. Dari mana itu suara? Dia lihat
dari balik awan yang mendung itu. Karena suaranya jelas. Dari situ suara tadi yang bilang, pergilah ke kebun fulan bin fulan. Maka dia yakin bahwa suara itu berasal dari sana, dia ikuti awan yang berarak tersebut. Tidak jauh dari situ awan yang mendung itu berubah jadi hujan. Dan dia mengguyur perkebunan. Sesudah selesai diguyur ini kebun, musafir ini singgah di kebun itu dan dia dapati pemiliknya. Dan dia mengatakan, fulan, ya, siapa namamu? Fulan itu berkata, saya fulan bin fulan. Nama yang persis dengan nama yang dia dengar tadi di awan. Ada suara dari awan yang mengatakan, pergilah kalian ke sana, ke kebun fulan bin fulan. Ternyata fulan bin fulan adalah pemilik kebun yang diguyur oleh air hujan itu. Maka musafir ini pun mengatakan, wallah, ceritakan kepadaku, demi Allah, apa rahasiamu sehingga namamu disebut di awan. Kenapa disebut di awan? Saya dengar tadi suara dari balik awan dan bilang, siramlah kebun fulan bin fulan dan fulan bin fulan adalah namamu. Apa rahasia sehingga namamu disebut di awan sana? Dia pun mengatakan, selama ini saya berkebun, tidaklah hasil panennya kecuali saya bagi menjadi 3. Sepertiganya saya gunakan untuk makanan keluarga, sepertiganya lagi sebagai bibit untuk tanaman pada musim berikutnya, dan sepertiganya lagi kuberikan kepada orang-orang yang berhak atau dia infakkan di jalan Allah. Maka kata musafir tadi, sudah inilah rahasiamu, disebutkan di awan sana. Jamaah sekali dirahmati oleh Allah Ta'ala, sedekah, infak membuat keajaiban di dalam kehidupan ini. Disebutkan bahwa ada seorang anak muda yang bekerja sebagai jongos, sebagai pembantu di pada seorang yang kaya raya seperti itu. Ketika dia sedang menenteng piring cucian, dia melihat ada seekor anjing yang sangat kelaparan, ya, dan melihat ke dia. Maka dia ibah, ada makanan itu sepotong roti, dia ambil dan berikan kepada anjing tadi. Berlalu peristiwa, anak muda ini, ya, mulai merintis usaha, menjadi orang yang sangat kaya raya. Suatu hari, ya, karena dia menjadi orang yang sangat terkenal, harta melimpah. Suatu hari disebutkan ada seorang raja yang ingin berobat. Tapi kata tukang obatnya, salah satu sebab engkau sembuh, makanlah makanan dari fulan bin fulan. Anak muda dulu yang melarat, tapi sekarang sudah sukses itu. Mintalah makanan darinya. Ya, ini jamaah sekalian dirahmati Allah. Dalam hadis Nabi sebut, su'rul mu'min barakah. Sisa makan dari orang beriman itu keberkahan. Ya. Inilah sebab bahwa Imam Syafi'i dicela oleh murid Imam Ahmad karena di rumah Imam Ahmad, Imam Syafi'i itu makan banyak. Sehingga murid-murid Imam Ahmad itu mengatakan, katanya imam, baru dia makan banyak. Apa kata jawab Imam Syafi'i? Saya sengaja makan banyak di rumah Imam Ahmad. Sebab semua makanan di sini halal dan berkah. Jadi ketika kita menerima juga atau makan di tempat atau pada orang yang jelas-jelas bahwa makanannya berkah, bahwa halal, mubarak, ya, tidak usah tanggung-tanggung. Jamaah sekalian dirahmati Allah Ta'ala. Maka lanjut kisah tadi, datanglah raja tersebut dan mengatakan, di antara penasihatku mengatakan, saya harus makan di sini supaya saya bisa sembuh. Ternyata begitu dia lihat pemilik rumah itu, sepertinya wajah yang saya tahu ini, saya kenal ini, dan orang ini juga tahu. Ketika raja yang mengatakan,
wajah ini seperti wajah yang pernah saya lihat. Dan pemuda itu mengatakan, benar, saya adalah orang yang pernah memberi ya sepotong roti kepada anjing milik Paduka. Ya, artinya keberkahan, keberkahan dari arti dari memberi. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak kisah-kisah tentang sedekah, tentang harta ketika berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cukuplah memberitahu bahwa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salatu nurun. Salat itu cahaya. Was-sadaqah burhanun. Sedekah itu adalah bukti. Kalau salat adalah cahaya, cahaya di mana? Cahaya di kuburan. Di antara para ulama mengatakan, kalau kita takut terhadap gelapnya kubur, seramnya kubur, kita perlu penerangan. Karena PLN kadang-kala tidak membuka gardu di kubur, ya tahu? Sama dengan listrik. Bahwa di antara cara supaya kubur kita terang, hidupkan sholat malam. Ini ada qiyamul lail. Ada sholat tengah malam nanti ini, 10 malam terakhir. Masya Allah, ini penerang kubur. As-sholatu nurun, sholat adalah cahaya. Dan as-sadaqah burhanun, sedekah itu adalah bukti. Kenapa Nabi SAW mengatakan sedekah adalah bukti? Sedekah adalah burhan. Burhan adalah bukti. Bukti dari apa? Kata para ulama, yang disebut oleh Nabi SAW sedekah adalah bukti. Bukti keimanan seseorang. Bahwa barometer daripada keimanan berbanding lurus dengan sedekah. Seorang akan termotivasi bersedekah, akan ringan bersedekah kalau makin lurus imannya. Makanya siapa yang paling banyak bersedekah di antara sahabat Nabi SAW? Siapa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kan kita sudah jelaskan, nama Siddiq apa? Siga mubalagha li kathrati sadaqah. Adalah bentuk kata bahwa orang ini paling banyak sedekahnya sehingga disebut Siddiq. Dari kata as-sadaqah, banyak bersedekah Siddiq. Kenapa Abu Bakar Siddiq? Kenapa mencapai Siddiq? Kenapa mencapai banyak sedekah? Karena iman Abu Bakar. Rahasianya ada di iman daripada Abu Bakar. Iman Abu Bakar apa? Lau wuzina imana Abi Bakar bi imani hadhil ummah la rajhat iman Abu Bakar. Seandainya ditimbang iman Abu Bakar dengan iman seluruh umat ini, masih lebih berat timbangan iman Abu Bakar. Berarti nilai iman yang tinggi menjadikan sedekah itu mudah, murah. Ya, seperti ketika kita membaca Al-Quran, tidak stop satu lembar, tambah lagi. Kenapa tambah lagi begini? Iman sedang meningkat. Dan lihatlah orang-orang munafik. Ketika iman itu kurang, kata Al-Quran, ya, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau bangkit untuk sholat mereka malas. Kenapa malas? Kurang iman. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Mereka tidak berzikir kecuali sedikit. Ya. Kalau datang orang-orang bersedekah banyak, mereka mengatakan riya. Ya. Dan kalaupun orang bersedekah sedikit mereka mengatakan, cuma begini bikin apa? Padahal Al-Quran membocorkan rahasia daripada orang-orang munafikin itu. Ya, bahwa sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang bakhil. Wa ya'muruna an-nasa bil bukhli. Mereka sudah bakhil, tapi perintahkan juga orang jangan bakaseh. Jadi kebakhilan pangkat 2. So tidak bakaseh, larang juga orang jangan bakaseh. Ya. Dan itu lahir daripada apa? Bukan keimanan. Nah, di bulan Ramadan ini ketika iman sedang kita pupuk, keimanan yang menyucikan jasmani kita dengan puasa, keimanan yang menyucikan ruh kita, baca Al-Quran, qiyamul lail, juga keimanan yang akan menyucikan harta kita. Masya Allah. Ya, Al-Quran memberitahu kepada kita masuk surga dengan keluarga sekalipun. Masuklah ke dalam Islam secara totalitas, udkhulu fi silmi kafah. Kemudian dalam Al-Quran
Ya, ku anfusakum wa ahlikum nara, jagalah keluargamu dan dirimu dan keluargamu dari api neraka, termasuk menjaga semua aset-aset kita. Agar aset-aset kita juga masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini barangkali jamaah sekalian dirahmati Allah, mudah-mudahan memotivasi diri kita karena di bulan Ramadan ini ada zakat. Zakat fitrah yang wajib kita tunaikan. Ada juga zakat mal dari harta yang kita punya. Ada juga jemaah sekalian sedekah-sedekah, memberi makan, buka puasa, ya, biaya daripada dakwah dan seterusnya. Bahkan di Wahda Islamiyah ini ada yang namanya gerakan donasi Ramadan. Ya, di mana jemaah sekalian dirahmati Allah, kalaupun ini suatu yang berat, tapi sebuah latihan bagi kita bagaimana supaya diri kita ini melawan kebakilan, melawan kekikiran, melawan juga dari ketiadaan tapi berusaha untuk memberi. Ya, kita akan merasakan bagaimana sulitnya para sahabat dulu, ya, bahwa walau kana bihim khasasa, diri mereka juga sebenarnya perlu. Tetapi bagaimana ketika mereka berjuang untuk memberi. Ini jamaah sekalian dirahmati Allah, tarbiyah Ramadan yang kita lalui, ya mudah-mudahan kita termasuk orang yang bersabar, ya, dalam ibadah-ibadah Ramadan ini, dan juga orang-orang yang tangguh tatkala kita juga berinfak, ya, bersedekah di bulan Ramadan ini. Wallahu taala alam. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.